Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan kabar gembira teman-teman ya. Tentunya untuk tenaga honorer ya, di sini ada perpanjangan waktu ya, yang mana di sini ada edaran terbaru dari Kemendikbud per tanggal 10 Juni 2023. Tentunya bagi rekan-rekan yang memenuhi persyaratan ya, segera untuk melakukan pengcross-checkan data dan ada hal-hal yang perlu kalian lakukan. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, ada edaran terbaru apa dari Kemendikbud. Tentunya ini berlaku juga untuk semua tenaga honorer yang memenuhi kategori ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukada.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ada edaran terbaru dari Kemendikbud ini per 10 Juni 2023 ya. Semoga ini menjadi kabar baik untuk tenaga honorer. Yang pertama teman-teman, untuk edarannya kita akan cross check ya. Nah, di sini ada edaran per 10 Juni ya 2023. Ini dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan informasi perubahan jadwal pendaftaran ya dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Ini sebelumnya ya memang sudah ada edarannya ya terkait dengan jadwal pendaftaran untuk seleksi administrasi ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Di sini kalau kita lihat menindaklanjuti surat kami ya nomor 0869 ya, di sini ada 0869. Ini terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru ya PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya. Di sini kami sampaikan ya beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasi data sasaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan sebagaimana terlampir dapat dilihat pada akun SIM PKB di masing-masing guru melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Yang kedua, jadwal pendaftaran atau pengajuan berkas diperpanjang. Nah, ini tentunya bagi rekan-rekan yang belum mempersiapkan diri ya, mungkin bisa mempersiapkan diri untuk pengajuan berkas ya, ini yang semula ya, dari semula sampai tanggal 11 Juni ini diperpanjang sampai dengan 17 Juni 2023. Nah, ini sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. Di sini teman-teman untuk pengajuan berkasnya ya. Jadi untuk pengajuan berkasnya ini jadwal semulanya 30 Mei sampai 11 Juni. Nah, ini diperpanjang ya. Jadi 30 Mei sampai dengan 17 Juni. Jadi bagi rekan-rekan ya, jadi yang mendapatkan panggilan masih ada kesempatan bagi yang belum menyelesaikannya. Terus di sini nanti bagi yang melakukan perbaikan berkas, jadi ketika ada berkas yang ditolak, tentunya ada perbaikannya ya. Nah, untuk perbaikannya di sini jadwalnya tetap ya, jadi tidak ada perubahan tanggal 12 sampai 28 Juni 2023. Terus berikutnya di 12 Juni sampai 1 Juli, di sini juga sama, nggak ada perubahan ya. Untuk verifikasi dan validasi oleh petugas dan pengumuman hasil ini juga sama, tidak ada perubahan. Jadi di sini tentunya yang diperpanjang hanya untuk pendaftaran atau pengajuan berkasnya. Jadi diperpanjang sampai dengan 17 Juni 2023. Terus ini juga ada rekapitulasi jumlah sasaran untuk calon peserta seleksi administrasi. Ya, jadi perlu diingat bahwa PPG itu ada beberapa tahapannya ya. Salah satunya ada seleksi administrasi, nanti ada seleksi akademik ya, ada seleksi akademik. Nah, nanti baru ke proses atau tahap berikutnya. Nah, terus kalau kita lihat teman-teman di sebelumnya, jadi teman-teman juga harus di sini disampaikan ya, untuk pendaftaran. Jadi untuk guru-guru ya ataupun guru-guru ya, ini yang tentunya tidak hanya ASN ya, tetapi untuk guru honorer juga bisa. Yang terpenting dia memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dia harus terdaftar di Dapodik ya. Yang kedua, terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Nah, poin C, harus memiliki NUPTK ya, masih aktif sebagai guru atau yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Di sini sehat jasmani rohani, berkelakuan baik dan berusia paling tinggi 58 tahun tanggal 31 Desember 2023. Terus untuk calon peserta seleksi administrasi ini sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 ini terbagi menjadi 2 kategori ya. Ini mungkin yang bagi Bapak Ibu guru ya. Ini yang harus dipahami ya. Jadi ada 2 sasaran ya. Kategori A ya.
Jadi kategori A itu adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahun 2022. Ya, jadi A itu dia sudah lulus seleksi administrasi dan tentunya ini nanti dia akan menunggu jadwal seleksi akademik ya. Nah, terus yang kedua seleksi B ya. B itu yaitu guru yang belum mengikuti ya. Guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Jadi artinya ini yang B ini yang baru ya. B ini yang baru. Jadi dia belum ada yang baru dan juga yang sudah mengikuti tapi dia belum lolos seleksi administrasi. Yang B ya, jadi B ini ada yang baru ya, jadi yang belum mengikuti ya, atau belum lulus seleksi administrasi. Mungkin yang kemarin sudah mengikuti seleksi administrasi ya, mungkin ada berkasnya nggak linear ataupun ada berkas lain yang kurang sehingga dia tidak lolos ya. Nah, terus ada juga yang guru-guru baru, yaitu ada yang belum mengikuti. Ya, ini yang belum mengikuti seleksi administrasi. Jadi dia nanti juga bisa saja terpanggil di dalam PPG dalam jabatan ini. Terus sebelumnya teman-teman, ini juga kabar gembiranya ya, ternyata di sini di sebelumnya jadi terkait dengan di tanggal 18 April 2023 itu terkait dengan pemutakhiran data guru ya. Jadi data itu harus dimutakhirkan dulu ya. Ini untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman untuk sasarannya ya. Jadi untuk sasaran di PPG dalam jabatan tahun 2023 ini ada guru dan kepala sekolah yang telah dinyatakan lulus administrasi tahun 2022 tetapi belum lolos seleksi akademik. Ya, jadi dia belum pretest ya. Terus yang kedua, guru dan kepala sekolah yang termasuk pada poin A dan belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, terus data-data yang dimutakhirkan ya, kemarin ada NIK, ada NUPTK, ada tanggal lahir ya, dan seterusnya. Terus ada riwayat pendidikan, ada riwayat karir, dan status kepegawaian. Nah, di sini teman-teman, status kepegawaian di sini tidak hanya ASN ya, jadi tidak hanya PNS, CPNS atau P3K, tetapi honor daerah. Jadi untuk teman-teman tenaga honorer ini juga bisa mengikuti seleksi PPG. Tetapi perlu diingat ya, di sini adalah honor daerah, artinya yang sumber gajinya yaitu yang dibayarkan dari daerah. Kalau misalkan honor sekolah ya tentu tidak bisa teman-teman ya. Terus yang berikutnya untuk konfirmasi ya teman-teman nanti bisa login di SIM PKB ya, di akun SIM PKB-nya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek di PPG ya. Nah, di sini di PPG PPG Prajabatan ya. Di laman ppg.kemdikbud.go.id bisa lewat di sini ya, login di SIM PKB juga bisa. Nah, nanti teman-teman ketika mendapatkan seperti ini ya, jadi ada pengumuman kandidat PPG dalam jabatan. Di sini ada informasi bahwa Anda telah lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Jadi ini dia lulus seleksi administrasi. Tentunya nanti setelah itu dia akan menunggu kegiatan pretestnya ya, atau seleksi akademiknya. Nah, di sini konfirmasi PPG Daljab tahun 2023 untuk melanjutkan proses PPG Anda di tahun 2023 ya. Nah, ini konfirmasi pendaftaran ini dibuka ya. Jadi hari ini sudah dibuka untuk konfirmasi, tetapi juga kalau kita lihat masih belum bisa ya. Nah, waktu konfirmasi pendaftaran untuk sasaran A ya, jadi sasaran A ini ya tadi sudah dijelaskan sudah lulus seleksi administrasi, tapi belum lulus untuk seleksi di akademiknya. Nah, terus nanti di sini ada bidang studi ya. Jadi bidang studi ini ada linearitasnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di tabel linearitas. Jadi mungkin teman-teman ada pembaruan di tabel linearitas, nanti bisa dilihat ya di nomor 0869 ya. Jadi 0869 di sini ada dijelaskan terkait dengan tabel linearitas. Ini teman-teman harus paham ya. Ini bidang studi PPG-nya apa, terus teman-teman itu S1-nya itu apa ya, jurusannya atau program studinya itu apa. Terus nanti kalau mau mengambil bidang studi PPG dan juga jenjangnya ini jangan sampai keliru ya. Jadi dipastikan linear, karena kalau tidak linear tentunya nanti bisa saja ditolak. Nah, nanti terus berikutnya ini kalau bidang studinya mau dirubah ya, kalau tidak mudah ya diabaikan saja kalau sudah benar. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, di sini ada informasi bahwa Anda telah melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG ya. Silahkan menunggu informasi selanjutnya terkait dengan tahapan PPG dalam jabatan 2023 melalui aplikasi SIM PKB. Nah, kalau seperti ini teman-teman, di sini sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi ya dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik. Nah, ini ya. Nanti ada juga teman-teman mungkin yang mendapatkan notifikasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di rencana kotanya kemarin tahun 2022 ya, mungkin ada teman-teman yang belum sampai sini, mungkin ada yang belum sampai selesai ya. Mengikuti PPG. Ini kemarin juga ada dalam Daljab ya. Di sini ada kuotanya 40.000 ya.
Dalam jabatan ada 36.000, untuk PPG prajabatan model baru ada 40.000. Terus kita sedikit untuk tahapan penyelenggaraan PPG ya. Jadi yang pertama tentunya ada seleksi administrasi, nanti ada lulus seleksi akademik ya, ada konfirmasi kesediaan, ada penetapan sebagai calon mahasiswa PPG, terus ada lapor diri, nanti baru analisis materi dan seterusnya sampai nanti ada namanya UKM PPG ya, ada UKIN dan seterusnya, sehingga nanti jika semuanya sudah dilalui dengan lancar dan baik dan lulus, baru bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.